memang saat ini setidaknya yang kelihatan itu memang pendukung Anies. Yes, beliau riding the wave, mencoba membalikkan isu ini menjadi hal yang positif buat dia dan keluarga dan Gibran. Gibran sebagai penerus Pak Jokowi. Ya itu fakta, itu realitas. Pak Jokowi, Wapres Gibran beserta Pak Prabowo tidak boleh terhasut atau teradu domba terpecah belah karena permainan politik yang dimainkan orang-orang ini. Hukum, dalam proses hukum sudah, malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Ke Enggak, Pak Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Siap. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Termasuk Gibran itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik Siap. dan ya, biasa aja, biasa. Salah satu yang hangat diperbincangkan di publik dan juga diberitakan di berbagai kanal pemberitaan adalah terkait dengan statement Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan isu dugaan ijazah palsu begitu ya. Pak Jokowi bilang jangan-jangan ada manuver politik dan lain sebagainya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi terkait dengan dugaan ada manuver politik? Nah, saya akan coba diskusikan terkait hal ini bersama dengan Waketum Projo, Bang Freddy Alex Damanik. Bang Freddy, apa kabar Bang? Selamat pagi. Selamat pagi, baik, baik, Oh, baik. Terima baik. kasih. Terima kasih Bang Freddy udah meluangkan waktu untuk mau diskusi nih. Jadi, kalau sebelum kita spesifik ke siapa yang berkepentingan, untuk apa dan sebagainya, saya ingin tahu gini Bang. Pak Jokowi merasa menduga ada manuver itu di tengah isu dugaan ijazah palsu itu baru-baru ini atau udah dari awal, Bang? Ini kan sangat terang benderang, kelihatan sekali bertubi-tubi. Ya, Hmm. isunya terus. Memang yang paling hits, yang dua hal itu yang disebut Pak Jokowi dan cenderung bersamaan ya, itu ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran. Tetapi sebelum dan sesudah itu kan banyak sekali setiap hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi, setiap isu yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarga selalu dimanfaatkan atau dimainkan oleh orang-orangnya yang itu saja. Ya, Hmm. baik misalnya yang sebelumnya juga itu berkaitan dengan Sumut, Bobi, bahkan dengan Sumutnya itu juga dikaitkan dengan Pak Jokowi, dengan Bobinya Pak Jokowi juga yang gitu dan pemainnya sama. Oleh karena itulah Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya kali ini, sebetulnya orang-orang ini sudah dari zaman Pak Jokowi memimpin Republik ini sudah menyerang terus, tetapi yang terakhir ini memang sangat masif. Demikian makanya Pak Jokowi menyampaikan hal itu. Orang-orang ini itu siapa, Bang Freddy? Kalau kita lihat kan sangat jelas ya, misalnya di isu ijazah palsu, ya ada Hmm. Suryo, ada Dokter Tifa, Fadila, Egy Sujana, dan lain-lain. Nah, Hmm. orang-orang ini
kan memang para katakan orang-orang yang tidak suka, pembenci Pak Jokowi, ya jelas latar belakangnya. Demikian juga di pemakzulan Gibran ada Mhm. orang-orang itu juga, kemudian ketika kasus pemakzulan ini agak tidak mendapat respon. Nah, yang ada di pemakzulan ini berkolaborasi juga, orang-orangnya yang pendukung itu saling menguatkan juga. Nah, itulah yang kami katakan ya, orang jadi pertama lawan politik, kemudian Mhm. komunitas atau kelompok kepentingan, kemudian juga ya itulah orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Yang terakhir adalah misalnya kontestasi politik pada tahun 2024. Ini masih Mhm. panjang residunya dan ini terus akan dimainkan sampai mungkin 2029 bahkan lebih oleh orang-orang ini karena memang basicnya adalah ketidaksukaan dan ini bisa semakin membesar karena mereka akan terus memainkan narasi-narasi yang sama dan mereka akan bersatu ya, orang-orang yang pembenci yang saya katakan tadi, yang sakit hati, yang tidak suka, yang kepentingannya pernah dirugikan Pak Jokowi ini ya, dengan membangun isu-isu ini diharapkan mereka akan bersatu ya, akan melawan Pak Jokowi dalam hal konteks politik di Indonesia. Bang Freddy, kalau Bang Freddy tadi bilang residu dari pemilu 2024, salah satu lawan politik Pak Jokowi kita sudah tahu terang benderang adalah PDI Perjuangan. Nah, Ya, bagaimana kemudian apakah PDI Perjuangan juga diduga ada di balik ini? ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ya, Hmm. bisa saja siapapun ya, orang-orang atau kepentingan kelompok ya, yang pasti lawan politik yang tidak suka dengan Pak Jokowi, kemudian ini bersatu. Ya, Hmm. bisa saja seperti itu. Tetapi kami melihat memang yang dua isu yang dikatakan Pak Jokowi tadi dan termasuk isu-isu belakangan ini, orang-orang yang saya maksud tadi itu memang saat ini setidaknya yang kelihatan itu memang pendukung Anies ya, pendukung Hmm. Anies ya pada saat Pilpres paling tidak. Dan yang berapa hari yang lalu juga ya, Anies juga mencoba menyerang Pak Jokowi kembali dengan mengatakan misalnya 10 tahun terakhir ya, pemerintahan Indonesia tidak aktif dalam forum-forum internasional. Isu itu coba dilemparkan kembali oleh Anies tentunya untuk menyerang Pak Jokowi juga. Jadi memang termasuk ya pemakzulan oleh yang mengatasnamakan forum jenderal ya, dan yang terlihat di publik yang aktif membela dan memainkan isu-isu itu memang saat Pilpres mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan. Hmm. Oke. Nah, saya coba melihat nih, ada respons yang disampaikan oleh politisi PD Perjuangan Arya Bima, merespons juga pernyataan Pak Jokowi dengan mengatakan apa ya? Ini saya coba kutip ya, Bang Freddy Ya, ya, supaya saya tidak salah. Jadi Arya Bima ini bilang Pak Jokowi ini presiden 2 kali, sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran yang strategis. Narasi-narasi membuat sesuatu yang tidak jelas dan berdampak pada kebingungan publik seperti ada skenario-skenario. Saya kira Pak Jokowi tahu dari dulu ya di politik kayak gitu. Respon Projo seperti apa? ya, Pak Jokowi ini kan politisi. Hmm. Saya menyebutnya ini politisi kawakan ya, ya ulung lah menurut saya. Hmm. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu juga adalah hal politik. Tentu ada message di situ. Ya, baik Hmm. ke dalam maupun keluar, tentu ada message di situ. Jadi sebetulnya hal biasa saja bagi politisi mengatakan itu. Hanya Hmm. seperti kata Pak Jokowi, ya, ini perasaan dia. Jadi dia hanya mengungkapkan bahwa isu-isu yang terakhir-terakhir ini ya, itu sangat kelihatan sekali memang hanya untuk menyerang dia, menurunkan
apa namanya, katakanlah kesukaan masyarakat kepada dia, kecintaan Hmm. masyarakat kepada Pak Jokowi. Ya, sehingga ini pelan-pelan namanya kalau isu negatif terus dimainkan, isu negatif terus dimainkan, ini akan menurunkan popularitas Pak Jokowi dan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah juga bagian politik, ya. Jadi memang ya ada dua selalu, ada dua hal. Memang Hmm. ketika kita diserang oleh isu negatif, memang kita bisa cenderung popularitas kita menurun. Tetapi kalau kita juga bisa ya memainkan isu politik tersebut atau isu-isu yang dimainkan tersebut untuk kepentingan positif kita, untuk mencari simpati kepada masyarakat, itu juga bisa menaikkan kembali popularitas kita di masyarakat atau di publik. Saya rasa sebagai politisi, Pak Jokowi sangat paham itu. Jadi, ya kalau terakhir ini dia diserang terus, sekarang dia berusaha mengembalikan misalnya, ya melalui apa yang dia sampaikan, melalui apa yang akan dia lakukan, agar masyarakat juga bisa kembali percaya atau setidak-tidaknya pulih atau setidak-tidaknya mengkonter isu-isu yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Berarti ini menjawab kenapa sampai seorang Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, turun gunung sendiri ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Itu tujuannya adalah ini, Bang Freddy. Nah, sebetulnya kalau tujuannya melaporkan itu kan jelas murni ya. Murni Hmm, hmm, memang ya karena rasa martabat, harkat dan kehormatannya telah diserang oleh hmm, orang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan. Tujuan awalnya kan itu. Pak Jokowi hmm. tidak pernah memulai ini. Pak Jokowi hanya merespon ini. Nah, kemudian ini kan bersambung terus. Isu ini tidak ada hentinya. Ya, isu ini tidak ada hentinya terus menyerang Pak Jokowi. Oleh karena itulah Pak Jokowi juga sebagai politisi yang saya katakan tadi, memang bukan hal yang mustahil atau bahkan bisa ya melakukan atau memanfaatkan isu ini untuk kepentingan katakanlah popularitas dia pribadi. Itu sah-sah Hmm. saja menurut saya. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan Pak Jokowi yang mengcreate atau menciptakan atau memulai isu ini. Kalaupun Pak Jokowi mencoba berselancar di isu ini, justru itulah bagian dari strategi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. So, Pak Jokowi tidak meng-create, tapi Pak Jokowi riding the wave maksudnya. Yes, beliau riding the wave, mencoba membalikkan isu ini menjadi hal yang positif buat dia dan keluarga dan Gibran, ya mencoba Hmm, mencari apa namanya itu simpati masyarakat, ya kalau bisa semakin besar, karena kan tujuan lawan politik kan jelas, tujuan yang orang-orang yang tidak suka tadi saya katakan kan jelas, ya mendelegitimasi, mereduksi. Nah, tujuan Pak Jokowi tentu sebaliknya. Ya, itulah yang coba dilakukannya. Tentu dengan walaupun dia tidak mengcreate, tetapi mencoba memanfaatkan isu ini untuk hal yang positif bagi dia. Oke, Bang Freddy, kalau kita melihat ini kan sasaran targetnya ini kan adalah Pak Jokowi, begitu ya. Yes. Tetapi Pak Jokowi ini kan sudah tidak lagi menjabat. Berarti ada yang bisa kita asumsikan ketika menyerang Pak Jokowi, serangannya ini bisa memantul ke salah satu pihak. Hmm. Siapa itu pihak yang bisa dirugikan selain Pak Jokowi dari adanya isu-isu negatif ini kalau Projo melihat? Jadi begini, kita tidak usah menutupi lah. Hari Hmm, ini Gibran sebagai penerus Pak Jokowi. Ya, itu fakta, itu realitas. Mau dikatakan dinasti, ya, penerus, pewaris, apapun itu. Tapi faktanya hari ini Wapres Gibran. Dan itu adalah hmm, anak Pak Jokowi. Dan yang saya katakan tadi, orang-orang yang tidak suka lawan politik ya kepentingan-kepentingan yang merasa dirugikan oleh Pak Jokowi selama ini, ya termasuk organisasi-organisasi yang dibubarkan, hari ini masih melihat realitas politik Pak Jokowi masih sangat tinggi di Indonesia. Ya, hmm. beliau masih sangat relevan dalam politik Indonesia. Ya, walaupun dari survei indikator menurun, ya, tetapi masih sangat tinggi dan ini ke depan ya kalau tidak digerus, kalau tidak didelegitimasi, tidak di downgrade,
ini akan terus semakin membesar. Inilah yang dilihat oleh orang-orang itu. Ya, Hmm. makanya mereka ya berusaha karena kekuatan di 2024 itu tokohnya itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada Pak SBY juga situ beserta Koalisi Indonesia Maju. Jadi, kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pecah, ya maka pemerintahan Pak Prabowo juga ini akan lemah. Dan ketika ini lemah, orang-orang ini akan mempunyai kesempatan untuk menghantam Pak Prabowo, untuk menghajar Pak Prabowo. Nah, inilah yang dimaui orang-orang itu. Makanya ya Pak Jokowi, Wapres Gibran beserta Pak Prabowo tidak boleh terhasut atau teradu domba, terpecah belah karena permainan politik yang dimainkan orang-orang ini. Karena sasarannya adalah melemahkan pemerintahan Prabowo dengan cara memisah orang ini ya yang pada Pilpres 2024 kemarin berhasil memenangkan kontestasi dengan membangun kebersamaan. Menarik ini. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Gibran. Setahu Projo, bagaimana hubungan ketiganya ini saat ini? Setahu kami sangat-sangat baik ya. Hmm. Ya, jadi kelihatan Presiden Prabowo ini kan sering sekali ya berkunjung ke luar negeri dan Gibran juga sudah, kalau saya tidak salah, 3 kali menjadi pelaksana tugas presiden di Republik ini dan Republik ini baik-baik saja. Ya, Pak Hmm. Jokowi juga selalu ya beliau mengatakan kepada kita selalu menasihatkan kepada Gibran, ya kamu tidak boleh melebihi presiden, kamu harus tahu diri, kamu hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh presiden. Nah, itulah yang terus dijaga. Ya, jadi sampai saat ini ketiga orang itu atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Gibran di situ hubungan mereka sangat baik-baik saja dan kami percaya ini akan dijaga terus setidaknya sampai tahun 2029 karena ya kalau ini sekali lagi saya sampaikan kalau ini terpecah belah maka secara otomatis ya pemerintahan Pak Prabowo pasti akan lemah. Ya, Pak Hmm. Prabowo tidak akan bisa menjalankan program-program kerakyatannya, asta citanya. Oleh karena itulah yang dimaui oleh orang-orang yang saya sampaikan tadi. Oke, Bang Freddy terakhir. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi ini riding the wave, kemudian untuk menaikkan lagi sebagai counter attack, menaikkan lagi popularitasnya, approval rating, elektabilitas dan seterusnya, tapi sudah tidak lagi menjabat. Apakah atau apa yang sedang dijaga oleh Pak Jokowi? Apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Jokowi dengan menjaga approval ratingnya di publik? Apakah ini untuk kepentingan Gibran Rakabuming di politik 2029 nantinya? Ya, tadi saya sudah katakan, kita nggak usah menutup mata. Kita Hmm. jelas, sangat jelas. Gibran itu adalah mau dinasti, mau pewaris, mau penerus, saya katakan tadi. Jelas kepentingan politik yang paling utama Pak Jokowi ke depan adalah menjaga Wapres Gibran, ya, baik tetap Wapres, ya, baik tetap aman di pemerintahan ini, itu tentunya. Tentu di 2029 realitas politik bisa berubah, konstelasi politik bisa berubah, tetapi setidaknya sampai 2029 Pak Jokowi, Pak Mas Gibran akan terus menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo karena mereka tahu ya ketika mereka terpecah orang-orang tersebut tadi yang saya katakan tadi akan memanfaatkan ini untuk menghantam pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendelegitimasi sehingga mereka dikatakan gagal memimpin 2024-2029 dan lawan politik akan mengambil kesempatan di tahun 2029 nanti pada saat Pilpres. Oke. Baik, Waketum Projo Bang Freddy Alex Damanik, terima kasih sudah berdiskusi, berdialog terkait dengan isu-isu terkini terkait dengan Pak Jokowi, kemudian Gibran Rakabuming Wakil Presiden, dan terbaru kita juga analisisnya terkait dengan keberlangsungan di tahun 2029 nantinya. Bang Freddy, terima kasih Terima sudah kasih Mas Yuda. bergabung bersama kami. Dan saudara, itu tadi diskusi saya bersama dengan Waketum Projo, Bang Freddy Alex Damanik, terkait dengan memaknai statement Pak Jokowi ada manuver di balik isu dugaan ijazah palsu. Ternyata kami juga melebar begitu ya, pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan di baliknya dan dengan tujuan apa. Tadi semua sudah terjawab. Kita tunggu bagi Anda, teman-teman liputan Amnesty TV, kalau ada yang ingin sharing opininya, sharing pemikirannya, pendapat, boleh. Saya tunggu di kolom komentar. Sama TV.